kalau nanti anjingnya dua, anjing awakku terlatih nyobok binatang mati pulang, tapi nyo pulang membawa ehem anjing tadi, nyoba ehem pulang anjing lain, mungkin pacar sebut di jalan tadi, tidak kan bisa jadi begitu Pak. Anjing dan cie kok ndak anjing sekolah halo, kan bisa jadi anjing buat sekolah punya ijazah Pak, nen ehemnya kok dak sekolah halo Pak, yo suku lo nyo ndak sekolah kok dia anjing kok balai nyebutnya nah namanya anjing lah kan namanya, pulang nyoba dua Pak, nyoba di anjing aku binatang mati pulang binatang buruan, maka binatang buruan kau tak boleh dimakan haram, maka itu boleh jadi ehemnya kau membunuh, kan tidak bisa dipastikan Pak siapa yang membunuh hewan tadi. Hanya begitu pula tuh Pak. Jadi kalau ada anjing berilmu pulang membawa binatang mati, tapi pulangnya sama anjing yang tak berilmu, maka anjing yang berilmu ku hukumnya berubah Pak. Anil mar'i la tasal wasal an karinihi, jangan kau bertanya tentang seorang siapa dia, lihat kawannya, karena dia dihukumkan dengan kawannya itu. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita di surat Al-Maidah. Terakhir kita bahas ayat yang ketiga surah Al-Maidah tentang perkara makanan yang haram dan yang halal. Di mana kata Allah di ayat yang ketiga, diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih menyebut nama selain Allah, lalu yang jatuh, yang tercekik, begitu ya, yang seterusnya, dan yang disembelih untuk ya persembahan kepada berhala. Ya, seperti dulu saya contohkan, ada orang bikin pondasi rumah lalu menyembelih ayam, maka ayam yang disembelih membuat pondasi rumah untuk mendarahi tanah itu menjadi haram dimakan karena dipersembahkan untuk berhala namanya itu. Ya, termasuk ada di kampung saya Bapak Ibu, ya. Setiap mulai ke sawah itu didabi kabau di hulu banda. Nama tu Pak tu. Pokoknya setiap mulai ke sawah itu kalau ndak jawi kabau tu disembelih di hulu sungai itu. Ya, lalu kemudian makan sama-sama di balai-balai, datuk-datuk ini mamak segala macam. Kerbau sapi yang disembelih di hulu sungai itu haram dimakan tu Pak. Kenapa? Karena termasuk di situ yang disembelih wa mazubiha 'alan nusub namanya. Hewan yang disembelih ya untuk dipersembahkan kepada berhala. Ya kalau mau menyembelih sembelih saja. Tak perlu pula disembelih di hulu banda tu Pak, di batang sungai itu disembelihnya. Ini kan tujuannya supaya padi nanti tidak dimakan tikus atau padi ini selamat dari hama. Kan itu tujuannya tuh. Ya seakan-akan yang menyelamatkan ya tanaman kita tuh bukan Allah, tapi darah hewan ini. Nah, ini yang disebut dengan wa mazubiha 'alan nusub, hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. Nah, tapi di kampung-kampung kok dianggap adat Pak yang susah diubah. Ya. Selalu begitu tuh Pak, di kampung saya tuh di Solok Selatan tuh setiap tahun kalau mulai ke sawah atau selalu menyembelih kabau tuh Pak di hulu banda, di muara sungai tempat itu air mengalir ke sawah-sawah. Itu sudah berpuluh-puluh tahun tuh Pak. Ya kan? Susah mengubahnya tuh. Kalau menyembelih sapi sembelih saja. Tidak apa-apa sembelih saja, tapi jangan disembelihnya di hulu sungai itu. Membawanya ke hulu sungai, disembelih di hulu sungai itu menjadi syirik hukumnya. Ya. Ibu-ibu jangan, ibu-ibu kalau saya ceramah, ibu-ibu kalau mau tamu tak gandu juga.
Ya. Nah, jadi itu termasuk yang disembelih untuk berhala, tidak boleh, haram dimakan, Pak ya. Nah, ini tradisi yang memang sulit diubah, Pak, di sebagian kampung di Minangkabau ini begitu, Pak. Kalau acara mulai ke sawah, ya. Kalau Bapak Ibu mau silaturahim, sembelih sapi, sembelih saja, sembelih kerbau, sembelih saja di kampung tuh. Lu makan sama-sama, masak sama-sama, tidak apa-apa. Nah, yang persoalan dibuat ritual di hulu sungai, itu yang jadi masalah, Pak. Ya, sembelihan untuk ritual berhala itu haram dimakan. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat yang keempat. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka maza uhilla lahum. Kul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wazkurusmallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad, apa saja yang dihalalkan untuk dimakan. Maka kata Allah, katakanlah Muhammad, dihalalkan untukmu semua yang baik-baik. Dan apa yang kamu ajarkan daripada hewan buruan, seperti anjing yang kamu ajarkan berburu sesuai dengan ilmu yang diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah hewan yang dibawanya untukmu, dan sebutlah nama Allah ketika melepaskannya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha segera hisabnya. Nah, jadi ini ditanya apa yang halal. Kalau di ayat sebelumnya disebutkan yang haram, sekarang ditanya kalau yang haram sudah, yang halal apa pula? Maka kata Allah, katakanlah kepada mereka Muhammad, dihalalkan yang baik-baik semua. Ini bedanya, Pak ya. Kalau yang haram dirinci Allah, bangkai, darah, daging babi yang disembelih menyebut nama selain Allah, yang mati jatuh, yang mati tercekik dan sebagainya disebutkan. Tapi ketika yang halal tidak dirinci oleh Allah. Allah hanya mengatakan semua yang baik. Ini artinya Bapak Ibu, yang halal jauh lebih baik, lebih banyak dari yang haram. Karena kalau yang haram disebutkan, sesuatu yang disebutkan itu tanda sedikit. Kan disebutkan satu persatu. Sesuatu yang bisa disebutkan itu maknanya sedikit itu. Karena bisa dihitung, bisa dibilang, bisa disebutkan satu-satu. Kan sedikit sebenarnya, Bapak Ibu. Kalau yang halal Allah tidak menyebutkan satu-satu. Allah sebutkan umum, yang baik halal. Ini rahmat Allah, Bapak Ibu ya. Karena prinsipnya begini. Semua yang ada di bumi halal dimakan. Karena kata Allah begitu. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan semua yang di bumi untukmu. Karena itu semua yang ada di muka bumi ini halal, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi semuanya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ternyata yang mengharamkan itu tidak banyak, bisa dihitung. Maka disebutkan bangkai, darah, daging babi, terus sebutkan satu-satu. Tapi kalau yang halal kata Allah at-thayyibat, tidak ada rinciannya, pokoknya baik. Nah, tapi menariknya begini pula Bapak Ibu, at-thayyibat itu pakai alif lam. Allah tidak mengatakan uhilla lakum thayyibatin, tapi pakai alif lam, at-thayyibat. Apa bedanya kata alif lam yang tidak ada alif lam? Kalau tidak ada alif lam namanya nakirah, indefinite, tidak tentu. Kalau pakai alif lam dia ma'rifah, tentu. Kalau saya katakan kitabun, sebuah buku, itu artinya semua buku masuk di situ.
umum, indefinite. Tapi kalau saya katakan Alkitab, buku itu, artinya sudah tentu bukunya, jelas bukunya. Itu. Yang lain enggak. Kenapa yang baik itu pakai alif lam? At-Thayyibat, untuk menunjukkan yang dihalalkan itu, kata Allah, carilah yang baik, yang baiknya itu jelas. Ada yang baik tapi kebaikannya masih diperdebatkan orang, jangan. Misalnya apa? Misalnya jengkol. Jengkol itu halal, Pak. Cuman baik, cuman kebaikan jengkol itu orang masih berdebat, Pak. Kalau begitu tinggalkan sajalah yang itu. Cari yang baiknya yang pasti, Pak. Gitu. Kan jengkol itu baik, Pak. Cuman tidak at-thayyibat. Kebaikan jengkol itu orang masih berbeda-beda pandangan orang. Belum jelas, belum sepakat orang. Belum pasti baiknya. Nah, paling tidak dia membawa dampak, ya, angok babaun, buang ayib, pahit babunnya. Tidak. Sumayang beko angok menggaduh orang, katanya Pak ya. Makanya kata Nabi, siapa yang makan bawang tidak usah datang ke masjid, salatlah di rumah, kata Nabi. Itu Pak. Siapa yang makan bawang, ya, tidak usah datang ke masjid, salat di rumah. Itu artinya bawang itu baik, cuman baiknya orang masih belum sepakat. Ada perbedaan memandang baik bawang itu. Nah, yang begitu tinggalkan, tidak usah dimakan. Itu kenapa dikasih alif lam at-thayyibat. Makanlah yang baik, yang baiknya sudah pasti. Yang baiknya orang tidak berbeda lagi. Semua manusia sudah mengatakan baik. Ya, selama tidak bertentangan dengan, ya, prinsip-prinsip agama. Lalu yang halal juga, nah, jadi Bapak Ibu kalau nanti tanya ini halal enggak? Apa tanyanya baik enggak? Baik zatnya, baik dampaknya. Nah, itu makanlah. Bisa jadi zatnya baik tapi dampaknya enggak baik. Misalnya Bapak Ibu kolesterol tinggi, durian itu baik, cuman dampaknya enggak baik apa? Nah, tinggalkan. Karena itu enggak at-thayyibat namanya itu. Begitu Pak. Ya, dalam menentukan makanan itu. Lalu apa yang halal? Itu hasil hewan buruan yang kamu ajar. Ada Bapak Ibu punya hewan buruan harimau. Misalnya apa? Punya hewan peliharaan harimau. Harimau kok patuh, Pak. Apa didik harimau kok dengan baik sehingga bisa berburu, Pak. Hasil buruan harimau itu boleh dimakan tuh, Pak. Ya, apa punya buruan, binatang buruan itu elang. Elang kok memang santiang menangkap burung, tapi terlatih, ya, bukan kebetulan terlatih. Maka hasil hewan buruan itu boleh dimakan. Ya, yang diajar. Mukallibin, terutama anjing. Nah, kenapa disebut anjing? Satu, karena anjing ini paling banyak dilatih orang. Anjing ini paling mudah melatihnya. Kalau harimau payah melatih, Pak, jangan awaknya kunyah beko, Pak. Nah, kalau anjing kan murah melatih, Pak. Banyak orang melatih anjing dari dulu. Bahkan untuk mencari perampok, ya, untuk mendeteksi narkoba bagaikan. Jadi anjing yang terlatih, kalau dia bawa binatang mati pulang boleh, tapi hewan buruan, Pak, ya. Misal begini, anjing ini terlatih berburu. Nanti kalau dilepaskan, lalu dia pulang bawa kijang mati. Kijang itu digigitnya udah mati, Pak. Maka kijang yang dibawanya pulang itu halal dimakan. Kalau anjingnya terlatih. Tapi kalau anjingnya tidak terlatih, anjing bodoh, kebetulan dibawanya pulang binatang buruan, itu bangkai, tidak boleh dimakan. Jadi kalau ada anjing terlatih, jadi bawa ayam hutan pulang misalnya. Ini ayam hutan, Pak. Tidak ayam orang sawalah loh. Kalau orang sawalah itu tidak binatang buruan namanya, Pak.
Ini ayam di hutan atau kambing hutan, dibawanya pulang mati, boleh dimakan. Karena anjingnya berilmu. Nah, itu hebatnya Bapak ya. Anjing berilmu saja hukumnya beda Pak. Apalagi orang berilmu. Ya. Anjing saja kalau berilmu hukumnya beda. Kalau anjing berilmu bawa binatang mati pulang, halal dimakan. Tapi hewan buruan ya. Kalau anjingnya bodoh, anjing tidak pernah sekolah ya, karena anjing yang dipakai berburu dia sekolah tuh Pak, maka nilainya berbeda tuh Pak. Jadi anjing yang sekolah dengan anjing yang tidak sekolah itu beda nilainya Pak. Apalagi orang pasti beda nilainya tuh Pak. Makanya baru yang sekolah tu Pak tinggi nilainya Pak. Kalau bonda dimungkur duduk tu main Pak. Jadi dia periaman Pak. Baru tu kan yang pandai majak kerambi tu dimungkur duduk yonda itu kan nak. Itu hebatnya ilmu tu Pak. Allah menghargai ilmu tu beda. Jangankan manusia, anjing saja dibedakan nilainya, hukumnya. Jadi kalau anjingnya terlatih bawa binatang mati pulang, hewan buruan, maka kata Allah makanlah. Nah ini juga menjadi dalil Bapak Ibu, memelihara anjing itu tidak mutlak haram. Kalau ada kepentingan yang sifatnya mendesak, misalnya untuk memang seperti ini berburu, ada orang pekerjaan dulu berburu Pak, hidupnya dari berburu, setiap hari dia ke hutan mencari binatang buruan, nanti dapat dia jual, maka dia memelihara anjing untuk berburu, boleh. Atau seperti polisi yang bagian apa nama itu, narkoba ya, maka dia memelihara anjing boleh untuk kepentingan profesinya. Yang tak boleh itu memelihara anjing karena hobi, untuk buru babi ya, itu haram. Kenapa? Satu, malaikat akan masuk ke rumah yang ada anjing. Yang kedua, siapa yang memelihara anjing, kata Nabi, setiap hari pahalanya berkurang 2 kirat. Setiap hari pahala ibadahnya menyusut 2 kirat. Bisa jadi habis amalnya menjelang mati kalau anjing kau tetapnya pelihara. Kata Nabi begitu. Siapa yang memelihara anjing bukan untuk kepentingan darurat, setiap hari pahalanya disusutkan Allah, ibadahnya berkurang pahalanya 2 kirat setiap hari. 2 kirat kok sekadang bukit Uhud cik kirat tu. Ya. Kenapa orang yang memelihara anjing berkurang ibadahnya? Karena anjing kok satu menggaduh orang lalu, mengganggu orang tu dosa, maka pahala tuannya dikurangi. Karena anjingnya menggaduh orang. Anak orang sakit lalu terkejut-kejut mari arian dengan malam tu. Tak begitu? Anjingnya mengganggu orang, pahala ibadah tuannya dikurangi Allah setiap hari. Orang lalu terkejut-kejut disaguk kena. Adunya menggigit orang bagai sampai rabies orang digigitnya nak betul Ibu? Mana ada tetangga saya tu Ibu? Digigit anjing tu, ibu cari anak Ibu. Bunyi anjing lu anaknya Pak. Ternyata orang kalau kena rabies tu Pak, bunyi anjing bunyinya Pak. Ba'a zalimnya Pak kanaknya tu. Wajar orang yang melihara anjing tu setiap hari ibadahnya dikurangi Allah pahala 2 kirat. Ya. Karena anjing itu mengganggu orang, menyakiti orang. Maka nak perlu jangan pelihara anjing Ibu. Ada guna lah. Jadi darurat. Ya. Jadi begini, bukan hanya anjing, semua hewan ternak bapak ibu yang mengganggu orang, pahala bapak ibu dikurangi tiap hari itu. Ada ibu di komplek memelihara ayam. Ayam ku tiba di teras orang kecirinya, kecirian bagi baju orang. Ibu yang punya ayam tu setiap hari pahalanya dikurangi Allah tu. Ya. Kok kapatan anak ayam jadi komplek, bali tanah kosong di lubuk turun tu, habis kandang ayam di situ, lalu je ayam tu di situ. Di komplek kerana ayam apa? Ya. Kucing orang lalunya mambu-ambu kata atuk orang tengah malam tu.
Apa yang punya kucing, ibu yang punya kucing tu tiap hari pahala ibadahnya dikurangi Allah tu. Karena ternak kita mengganggu orang. Anjing salah satu contoh saja. Ya, semua hewan ternak yang tak diurus yang mengganggu orang, ada apa ibu berjawi mau di posisi itu berjawi berlapen sepanjang jalan tu pak. Lah menggaduh orang lalu jawi itu apa yang punya jawi itu setiap hari ibadahnya dikurangi itu. Teranak tu urus, tak mengganggu orang teranak awak lah. Makanya kata Nabi yang pelihara anjing setiap hari 2 kirat pahala ibadahnya dicabut Allah. Nah, aja pelihara anjing leh. Nah, pelihara anjing. Kecuali ibu kerajo berburu. Ibu mata pencahariannya berburu. Ada orang zaman dulu tu mata pencahariannya berburu hewan. Sama jawab ke memancing pak. Kan ada orang memburu ikan nak. Ada orang kerajo berburu hewan ke hutan. Ada yang berburu ikan ke lautan. Sama lah itu. Nah, dia boleh pakai anjing sebagai hewan buruan. La ilaha illallah. Nah, apa-apa. Daki-daki saya ke pintu pak. Ya. Nah jadi memelihara anjing itu tidak mutlak dilarang. Ini boleh ini. Lalu kata Allah, anjing itu syaratnya pertama dia terlatih, yang kedua mimma amsakna alaikum, dia berburu selama ini tidak pernah dimakannya untuk dirinya. Karena ada anjing tu pak dapet dia hewan nyokunya surang pak. Nyo makan pak sisuk ndak bisa. Dia tidak pernah memakan hewan buruannya. Selalu utuh dibawanya pulang. Jadi kalau dia pernah makan hewan buruannya, berarti dia ndak jujur tu pak selama ini. Binatang saja kalau tidak jujur pak, lah berubah status itu pak. Apalagi orang, ya pak. Makanya ibu-ibu kalau tidak jujur ke suami pak, tinggal saya pak. Itu kalau tidak jujurnya kawak pak, itu anjing saja berubah hukumnya jadi pak. Kalau ada ibu-ibu tidak jujur ya kawak pak, berdutu tadi saja kawak pak, atau berubah tinggal saya pak. Karena wow tadi jadi haram buruannya pak kalau tidak jujurnya. Kalau selama itu makan hewan tu pak, syaratnya dia tidak makan hewan buruannya itu, selalu dibawanya pulang utuh. Lalu wazkurus mallah alaih, ketika melapehannya sebut bismillah. Jadi kalau tidak baca bismillah malapen anjing tu tidak jauh halal lah pak. Jadi 3 syaratnya tu. 1, hewannya anjingnya terlatih, sekolah anjingnya, ya ada sertifikat, ya ada ijazahnya pak. Jadi anjing tu pakai ijazahnya tu pak, artinya tersertifikasi anjingnya tu pak, diakui keilmuannya, gitu. Yang kedua, dia tidak pernah memakan buruannya, selalu utuh dibawa pulang. Dan yang ketiga, harus menyebut nama Allah ketika melepaskannya. Tapi ada hal yang menarik juga Pak Ibu. Apa kata Allah? Wa ma 'allamtum minal jawari mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Ternyata ilmu mengajar anjing itu kata Allah mimma 'allamakumullah, ilmu yang berasal dari Allah. Jadi maja anjing itu Pak, ilmunya dari Allah. Jadi kok ada orang maja anjing Pak berpahala karena ilmunya dari Allah ternyata. Coba bayangkan Pak, maja anjing berburu saya Pak, itu dari Allah. Apalagi maja matematik, maja bahasa Inggris,
Kenapa? Maka semua guru-guru ilmu yang diajarkan itu dari Allah, itu maka ilmu yang bermanfaat namanya. Maka guru matematik, guru fisika, guru bahasa Inggris, guru sejarah, guru kimia, semuanya itu amal yang abadi yang disebut ilmu yang bermanfaat. Maka guru fisika, kalau dia mengajar fisika bermanfaat ilmu itu, maka ibu apa yang mengajar fisika itu kalau mati langsung ke surga Allah. Karena jaminnya begitu. Ada 7 amal yang abadi menyelamatkan manusia sampai ke akhirat. Yang nomor 1 itu yang mengajarkan ilmu. Jadi Bapak Ibu kalau ada dosen, ya, guru, pensiunan dosen, pensiunan guru, itu lahaman tuh Pak. Menunggu mati saja tuh Pak. Asal mati langsung ke surga tuh Pak. Saya loh kamu. Ya. Karena ilmu itu dari Allah ternyata. Allah sebut begitu. Jangan Bapak Ibu kira ilmu itu hanya mengajarkan Al-Quran itu dari Allah, mengajarkan agama itu dari Allah. Tidak. Ternyata kata Allah, mengajar anjing berburu itu ilmunya dari Allah. Mimma 'allamakumullah. Mengajar anjing berburu itu adalah ilmu yang diajarkan Allah. Apalagi ilmu menjahit, ya, ilmu membuat baju. Itu semua dari Allah. Maka jangan memisah-misahkan ilmu, Bapak Ibu. Jangan dikira yang masuk surga yang punya ilmu yang bermanfaat itu yang mengajarkan Quran, yang mengajarkan hadis. Iya, itu iya. Tapi semua ilmu itu dari Allah. Hanya satu ilmu yang tidak dari Allah, ilmu sihir. Itu disebutkan di surat Al-Baqarah 102. Dari mana ilmu sihir berasal? Dari syaitan dan Harut-Marut, 2 malaikat yang menjadi fitnah bagi manusia. Jadi kalau Bapak Ibu majan Pak Kasih, si Jundai, Kabaji, itu yang diajar ilmu. Maka itu ilmu yang mengantarkan kita ke neraka. Karena ilmu itu dari setan. Tapi kalau mengajar anjing berburu berpahala. Apalagi melatih manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, ilmu itu semua dari Allah dan itu kebaikan. Jadi Bapak Ibu tidak usah berkecil hati. Ustaz ambo tidak ada ilmu ambo tentang agama, tapi ambo dulu fisika ambo ajar Ustaz, biologi ambo ajar Ustaz. Mereka dapat ambo pahala abadi ilmu yang bermanfaat. Iya. Ilmu berburu saja dari Tuhan. Apalagi ilmu fisika, matematik. Nah, maka berbahagialah Bapak Ibu itu, ya, kalau yang jadi guru dan jadi dosen. Insya Allah kalau mati, surga langsung menanti. Tentu kalau maja selama oleh ikhlas, tapi kok sertifikasi yang dikatakan, oh enggak lah Bapak Ibu. Karena ada guru-guru kok, ya, kalau lancar sertifikasi jo lancar maja, macet sertifikasinya malih maja, itu enggak ada Pak. Ya. Makanya dulu guru-guru zaman siswa kan Pak, kalau maja mengaji kan tidak ada tergantung je bayaran dah. Mereka dapat bali minyak sana Pak, bali minyaknya Pak, tidak gaji dah Pak, memang bali minyak. Nah, tapi ada masalahnya begini Pak Ibu. Kalau nanti anjingnya 2, anjing awakku terlatih nyobok binatang mati pulang. Tapi nyo pulang membawa ehem, anjing tadi nyoba ehem pulang. Anjing lain, mungkin pacar sobok di jalan tadi, tidak, kan bisa jadi begitu Pak. Anjing dan cie kok, ndak anjing sekolah halo, kan bisa jadi anjing buat sekolah punya ijazah Pak. Nen ehemnya kok dah sekolah halo Pak, yo suku lo dia ndak sekolah kok dia anjing kok, balai nyebutnya dah, namanya anjing lah kan namanya, pulang nyoba dua Pak. Nyoba di anjing aku binatang mati pulang binatang buruan, maka binatang buruan kau tak boleh dimakan haram. Maka itu boleh jadi ehemnya kau membunuh. Kan tidak bisa dipastikan Pak siapa yang membunuh hewan tadi. Hanya ini begitu pula tuh Pak. Jadi kalau ada anjing berilmu pulang membawa binatang mati, tapi pulangnya sama anjing yang tak berilmu, maka anjing yang berilmu ku hukumnya berubah Pak.
Tu makanya awak kok bakawan jurang bodoh, Pak. Awak dihukum bodoh lah durang, Pak. Itu pentingnya bakawan kok, Pak. Bakawan jo perampok, awak dituduh yang merampok kok, Pak. Itu kadangnya pengaruh kawan kok, Pak. Dalam hukum begitu. Ya. Karena kawan kita itu mengubah hukum diri kita. Anil mar'i la tasal wasal an karinihi. Jangan kau bertanya tentang seorang siapa dia, lihat kawannya, karena dia dihukumkan dengan kawannya itu. Masalah Bapak Ibu ya. Tu mako bakawan jurang takwa perlu, bakawan jurang saleh perlu, baku tu bakawan jurang saleh kuat dihukum saleh oleh Allah. Tuh. Tu penting bakawan jurang baik ko Bapak Ibu, bakawan jurang saleh ko, hukum kita kawan kita itu. Makanya anjing tadi, yang anjing sekolah tadi, yang harusnya halal, yang dibawanya mati itu, dek bakawan juga anjing bodoh, sama pulangnya berdua, buat binatang mati, tak boleh dimakan. Kenapa? Boleh jadi yang membunuh hewan tadi anjing bodoh tadi, tak boleh dimakan. Makanya apa-apa ibu-ibu hati-hati bakawan. Gitu. Kalau sudah apa? Bakawan jo ustad, ya minimal awak ya kan pandai azan, dah itu. Bakawan jo tukang jual minyak wangi, minimal kane wangi. Bakawan jo tukang basi, tukang apa, minimal kane asok. Bakawan jo perampok, minimal tukang calian orang, itu. Bakawan jo tukang main domino, minimal tukang etong, kau nak pandai main dah Pak. Dulu saya duduk dekat meja domino kan suruh metong, Pak. Minimal metong lah kalau nak bisa main. Kan kadang pengaruh kawan tu, Pak. Jadi kawan tu mempengaruhi kita. Jadi begitu. Jadi anjing tadi boleh dimakan kalau dia datang sendirian. Tapi kalau datang bakawan, berubah hukumnya, tidak boleh dimakan. Karena boleh jadi yang bunuh tadi bukan yang terdidik, tapi yang tidak sekolah tadi yang membunuhnya, bukan yang terdidik. Itu. Nah itu ayat yang ketiga, baru ayat yang keempat baru ya. Tentang yang halal, salah satunya yang baik, dan hasil binatang buruan seperti anjing yang syaratnya terdidik, terlatih, lalu dia tidak pernah memakan buruannya selama ini, dan dilepaskan dengan menyebut nama Allah. Nah begitu dulu Bapak Ibu ya. Ayat yang kelima nanti kita lanjutkan. Kalau ada yang gampu lah mulai Bapak Ibu gelisah nampak kan. Ya. Begitu lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.